Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian Al-Quran dan penjelasannya, tafsirnya malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Man qara'a harfan min kitabillah fa lahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. Wa qala aidan man arada ayyatakallama Allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama tiada intinya melihat rasa mensyukuri berbagai macam karunia, nikmat dan rahmatnya, sehingga malam hari ini salah satunya kita bisa hadir di dalam forum kajian Al-Quran dan penjelasannya sebagai manifestasi atau perwujudan daripada cinta kita kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada yang berfirman, yaitu Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah berarti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, in kuntum, jika kalian memang benar-benar, kalau ada kanan atau kutumu mengartikannya benar-benar, tuhibbunallaha, mencintai Allah. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Karena Allah itu sangat pengasih dan penyayang. Segala kebutuhan hidup kita, bahkan sampai di akhirat pun dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kita wajib cinta kepada Allah dan Rasulnya. Untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah cukup sederhana, yaitu fattabi'uni, ikutilah aku. Aku siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat ini merupakan landasan kita di dalam beribadah. Jangan sampai kita sok tahu, maksudnya tidak dikerjakan Nabi, kita mengerjakannya. Ini berarti sudah melampaui batas. Berarti kita tidak cinta kepada Allah. Dengan mengikuti Nabi, efeknya atau side efeknya apa? Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintaimu. Allah pasti mencintaimu. Tidak ada cintanya yaghfir lakum, dan segala dosamu diampuni. Hanya karena mengikuti sunnah Nabi dengan sepenuhnya. Maka kami pesan sedapat mungkin apa yang kita amalkan itu harus dicari betul-betul dasarnya. Ojo nanti jangan sampai mengamalkan agama tapi tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 14. Ingat-ingat. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dalam rangka memotivasi umatnya, Nabi pun bersabda,
sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Intinya bahwa atau kesimpulannya bahwa orang yang mau belajar Quran itu ada keinginan untuk menjadi orang baik. Intinya orang yang mau belajar Quran, mau memahami Quran itu intinya ingin jadi orang baik. Orang baik tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk lingkungannya. Maka kebaikan kita harus kita kembangkan, kita sosialkan. Dikatakan wa'allahu dan orang yang mengajarkannya. Untuk memutasi lebih lanjut bahwa setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf 10 kebaikan. Dengan asumsi satu kebaikan, setiap kebaikan seperti tadi kami baca dalam sholat, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Siapapun yang melakukan kebaikan, setiap satu kebaikan mendapatkan 10 kali kepengembalian. Itu minimalis. Yang banyak yaitu sampai 700 kali. Wallahu yuhibbul ihsan. Itulah agama yang penuh dengan keindahan dan penuh sukacita, sehingga kita dalam mengamalkan agama supaya happy. Happy itu apa Mas? Jadi happy itu apa? Senang. Mengamalkan agama jangan terpaksa. Senang. Alhamdulillah anu adzan. Kita terus berangkat adzan. Nanti bahasanya alhamdulillah. Jangan dulu adzan. Dulu adzan. Lain loh. Reaksi alhamdulillah adzan. Dengan lain lu kok adzan. Nah, itu lain. Jadi responnya kita sudah berbeda. Dan itu sekali lagi kalau ada adzan, adalah kita selalu mengatakan alhamdulillah. Terus segera masuk tempat wudu, berwudu, kemudian berangkat ke masjid. Baiklah, tidak terlalu banyak pengantar, itu namanya muqaddimah. Muqaddimah itu ada istilah bahasa badi', baru apa istilah badi' itu susunan bahasa yang akan menyinggung, akan mendahului untuk apa yang akan dijelaskan namanya batin. Nah, orang yang khutbah itu yang tahu batin dan tidak bisa ketahuan. Nah, saya tidak memindahkan keindahan susunan bahasa itu asal saja. Tapi kalau yang tahu mesti disebut pembaca seperti Ustaz Hasbullah berarti nerangkan Quran berarti alhamdulillahi anzala Qur'ana lam yakuna anzal Qur'ana ala abdihi liyakuna nadhiran basyira. Apa saja berarti ini akan dasar Quran. Contoh lagi alhamdulillahi faradu alaina siyama Ramadan, berarti akan berdasarkan masalah bahasa Ramadan, namanya miring-miringnya disebut batin, susunan yang bahasa. Ini contoh saja. Baiklah, kita lanjut. Ayat ke berapa? Betul, 43. Karena kita sudah tua-tua itu sering lupa dari 4 sekarang 4 ya. Tapi dulu betul. Baiklah, baca Fatihah bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Lagi man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Wa minhu, dan sebagian umatmu, sebagian kaum Quraisy, sebagian kaummu, man, ada juga orang yang dulu yang menyaksikan, yang melihat ilaika kepadamu di dalam berdakwah, di dalam membacakan Al-Quran. Ada yang melihatmu, menyaksikanmu, bahkan melihat kamu sejak kecil. Pribadimu sejak kecil mereka tahu, kenal secara persis. Namun kok tidak beriman, kenapa? Nah, ini yang benar. Maka di Nabi Muhammad dibut, afa anta, apakah kamu tadi akan memberikan petunjuk al-umya kepada orang yang buta, bukan buta mata tapi buta hati, karena kan setiap hari melihat, menyaksikan pribadi Muhammad sejak kecil, amat jujur, tidak pernah dusta, dan senantiasa peduli kepada masyarakat, pada fakir miskin. Dan yang kamu sampaikan juga mengajak kebenaran agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang justru membawa kamu malapetaka, karena yang menciptakan itu Allah, tapi di sisi yang disembah malah bukan Allah. Itu namanya kurang ajar. Wong sing ngopai ini saben dino iki, lah kabarane anake dhewe sing ngopai ini wong tuane kok malah sing disembah-sembah, malah selain Allah. Nah itulah, maka dikatakan dolim, seperti sebuah dolim, orang yang mengenanya diri sendiri. Walau kanu yajrun, dan sekalipun mereka itu memang tidak melihat. Walau kanu, kalau memang mereka itu tidak melihat, kalau memang dia itu tidak mau diajak menuju kebenaran agamamu, maka kamu tidak perlu memaksa. Inilah ajaran yang sangat-sangat indah. Tidak ada satupun paksaan di dalam agama, sekalipun mampu. Kalau jadi kepala negara kan mampu memaksa rakyatnya untuk menjadi pengikut atau menjadi beriman, tapi tidak pernah memaksakan. Itulah keindahan Islam. Maka kita pun sebagai pengikutnya tidak perlu memaksa-maksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Yang penting diinformasikan, disampaikan. Maka disebut mubaligh. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanya menyampaikan secara terang-terangan, secara nyata. Terus dijelaskan, jangan sampai ada anggapan bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu mendiskriminasikan antara orang kaya dan orang miskin, atau sama-sama umat Nabi Muhammad kok ada yang masuk surga dan masuk neraka. Kasar aneh. Maka dikatakan innallaha la yazlimun nasa syai'a. Dibaca terus juga bagus, seandainya berhenti juga boleh, karena sudah kalimat sempurna. Bahasa Arabnya inna wa sebagai pokok kalimat dimasuki inna asal Allahu, karena maksudnya di bahasa nasab namanya inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, itu bahasa Arab itu.
layarmu sebagai khobarnya, tapi karena berupa kata kerja disebut jumlahnya. Syai'an sebagai maf'ul bihnya, objeknya. Sesungguhnya Allah, kemudian innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Boleh dibaca terus, boleh berhenti pada syai'an. Pilih terus kok berhenti syai'an. Berhenti, saya nafasnya wong tua, menghargai nafasnya wong tua. Yang mudah mengikuti ya. Jadi ini untuk orang tua, nafasnya biar tidak habis di masjid. Kalau habis nanti yang dimarahi pihak rumah mesti ustadz, guru-guru yang mau kedauan, nafasnya habis tidak bisa pulang. Monggo. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Ulangi. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Innallaha, sesungguhnya Allah Tuhanmu, Tuhan kami, la yadlimu, tidak menganiaya, tidak mendolimi, tidak mencurangi, an-nasa syai'an sedikit pun. Allah tidak mendolimi, mencurangi, mengurangi pahala atau menambah siksa kepada manusia atau hambanya. Supaya tidak salah ucap, kita tidak boleh mengatakan manusia itu umatnya. Mas, sholat di atas mas, di atas. Diingatkan mas, apa ganti? Jadi jangan sampai salah paham. Itu kan ada yang protes. Kalau kami agamanya tidak Islam tapi baik, ada itu. Kenapa dimasukkan neraka? Padahal kami orang baik. Dia tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi orang baik. Pada orang baik itu syarat utamanya hanya membaca, menyatakan diri la ilaha illallah. Kan sepele kan? Dengan mengucapkannya dampaknya sangat besar sekali. Coba dosa awet cilik umur 7 tahun lagi masuk Islam, semua dosa masa lalu hilang semua, hapus semua gara-gara membaca la ilaha illallah. Kurang apa nih? Gusti Allah jadi pengampun dan penerima tobat. 70 tahun tidak beribadah, tidak mengenal Islam, tiba-tiba dia memeluk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Dosa 70 tahun lenyap sekali, menjadi membuka lembaran baru. Inilah indahnya Islam. Maka dari itu, marilah kita tebarkan kasih sayang di antara kita yang oleh agama mereka, oleh mereka dikatakan dengan cinta kasih. Kita harus mencintai seluruh manusia. Sampai ada syarat yang masuk surga 78 itu salah satunya itu orang yang mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Maka kalau uang Jawa duit dalil, nah tak apa dijiwit sakit ya jangan jiwit. Kalau ditutuk sakit jangan tutuk. Kalau dipentelengi sakit hati, ya jangan mentelengi. Kalau diludahi sakit hati, ya jangan meludahi itu. Sangat mudah sekali. Maka dari itu dijelaskan, jadi Allah tidak mendolimi, tidak menganiaya hambanya sedikit pun. Walakinna ini tak menunjukkan kok ada tasdidnya kok berhenti. Nah, atau kalau dibaca terus itu diidghamkan.
Tapi lagi berhenti, orang usah istilah usai awala. Ini harus tata cara baca. Kalau dibaca terus memang berlakulah ilmu dan tapi kalau berhenti ya langsung walakinan nas, tetapi kebanyakan manusia atau mayoritas manusia atau semua manusia, di sini artikan semua juga pada alnya. Al namanya lilit istibro, menyeluruh ampusahum terhadap diri mereka, zalimun menganiaya. Sudah diberi tunjuk oleh Nabi, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Apa yang ditempuh jalan menuju neraka. Sudah tahu ada rambu-rambu, awas ada sepur. Sudah tahu, ping, nekat, berdua. Nah, ketabrak sepur itu namanya kan. Ini contoh saja. Jadi sudah diberi rambu-rambu kalau Nabi ini jalan menuju surga, tapi kebanyakan rata-rata manusia mengabaikan apa dianggap dia hidup dengan sendirinya, dianggap hidupnya dia itu adanya dia karena olahnya orang tuanya. Pada orang tuanya mulai usaha ngajar tenanan kadang-kadang mulai jadi. Jadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada masuk surga dan neraka itu semua dari hasil jerih payahnya sendiri. Wong Jawa itu istilah mundur woe akarti, semua dari hasil karyanya sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang tua. Biasanya anak muda kan menyalahkan orang tua, gara-gara bapakku ibu kurang mendidik aku sekarang jadi orang. Tapi banyak orang Nabi Muhammad sejak kecil tidak dididik orang tuanya bisa jadi orang. Terus masalah belajar Quran, Bapak tak tunjukkan Nabi itu belajar surat Idza Jaa dalam usia 63 tahun. Jangan saya mendengar Nabi diajari surat Idza jaa nasrullahi wal fath, usianya sudah 63 tahun. Percaya enggak? Diturunkannya ketika beliau di Arafah haji. Di Arafah diulangi lagi di Mina, ketika Mina di Mina diulangi lagi Idza jaa nasrullah. Ketika turun ayat itu semua sahabat gembira ria, syukuran, alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam, agama sudah sempurna. Kalau sempurna berarti kita sudah karena sempurna kan enak kalau mereka enak. Nah sempurna berarti tugasnya Nabi sudah rampung. Nah jadi sudah sempurna berarti tugasnya membesarkan anak-anak, membesarkan itu sudah selesai. Kalau sudah selesai tugasnya untuk apa? Jadi ditarik dari peredaran, sudah masa kedalu yang mana kan kalau kita sudah sempurna, mulai sebenarnya sudah sempurna. Jangan kemudian jadi wong sempurna gampang. Berarti wis ora diperlukan di dunia ini sudah diperlukan sempurna lah. Maka orang yang sudah sempurna nanti dipanggil maisem. Alhamdulillah. Ada murid-muridnya udah nangis disengeni. Oh apa nangis? Aku kepengen ketemu karo yang aku cintai. Malah kok tangisi, berarti kamu itu tidak menghargai aku. Maka orang yang tadi kan orang yang cinta Allah apa tadi? Kalau kamu mau cinta Allah, ikutilah aku dan kamu akan diampuni, dicintai oleh Allah. Jadi orang meninggal itu hakikatnya orang yang tahu hakikat ilmu thariqat itu kembali kepada yang dicintai. Allah manggil kita berarti Allah manggil yang dicintai. Masa akan ketemu cintanya kok ditangisi. Jadi itu ada orang meninggal, kita siapapun tidak boleh nangis berlebihan. Nangis berlebihan bahasa Arabnya namanya kata bahasa Indonesia bahasa Arabnya namanya apa itu?
Inna wala juga namanya ya bahasa Indonesia meratapi, tidak boleh diratapi. Sebab kita meratapi berarti seakan-akan tidak rela. Aku semalam mau minta jeruk tidak saya kasih, ternyata ya ada biasa seorang ibu semalam kan minta jeruk lagi tidak saya kasih, ternyata gulanya raja banyak. Ada apa? Tetangga saya cerita gulanya raja semalam gara-gara kita menemui wong dengan wong jelaslah semana ini pengen makan senena makan sesuatu akhirnya tak termotor tiba meninggal mulai kita akan mati keluar ya Allah tiba mau minta makan jeruk tidak saya kasih jeruk ternyata dan gulanya raja banyak. Ini contoh saja. Itu pernah Pak Lek saya sendiri itu lanang apa beda boleh itu kan aneh-aneh saja. Maka saya baru cerita karena mendengar sendiri. Itulah orang yang sudah cinta itu seperti itu. Kita lanjutkan tekan dimau. Jadi yang hakikatnya orang masuk surga maupun neraka itu hasil dari jerih payahnya sendiri. Biasanya dibaca oleh Pak siapa itu Pak Guntur apa itu kullu laha makasabat walaiha maktasabat. Manusia akan mendapat kebaikan dari hasil jerihnya, mendapatkan siksa juga dari hasil jerih payahnya. Baiklah lanjutkan. Wa yawma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ada diusahakan bakalan tapi sugro. Ada juga. Qad khasira alladziina kazzabu biliqaa'illahi wa maa kaanuu muhtadiin. Yauma yahsuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladziina kazzabu biliqaa'illahi wa maa kaanuu muhtadiin. Ulangi. Wa yawma yahsuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladziina kazzabu biliqaa'illahi wa maa kaanuu muhtadiin. Ini Allah membocorkan kejadian yang akan terjadi di akhirat kelak. Di bahasa surah Al-Quran nama ilmu yakin. Kita diberi ilmu keyakinan besok di akhirat akan terjadi seperti ini. Wa yauma yahsuruhum, kalau ada yauma di depan itu mengartikannya dan ingatlah pada hari Allah menggiring, mengumpulkan umat manusia. Semuanya umat manusia dikumpulkan. Yang asalnya di kuburan semua dihidupkan dulu, lalu kumpul di satu tempat namanya mahsyar. Maka di yahsyur ini kemudian tempat berkumpul namanya mahsyar. Yahsyur mengumpulkan. Ka'alam yang basuh, seakan-akan perasaan mereka, perasaan umat manusia, lam yang basuh tidak menetap, tidak hidup, tidak diam.
kecuali tidak berada, tidak hidup, tidak ada, kecuali hanya sebentar saja dari suatu siang. Jadi gini, kita kan lama di alam kubur berapa tahun, coba bayangkan zaman Nabi Adam, kalau kita meninggal mungkin 100 tahun belum tentu kiamat. Padahal ada hisab masuk surga dan neraka itu setelah kiamat berapa tahun, kita bayangkan. Sehingga itu kan ada sehari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Kalau sehari 1000 tahun berarti kalau kiamat itu hanya berapa menit saja sudah selesai. Nah, orang-orang yang asalnya di alam kubur lama atau alam barzah, boleh disebut alam barzah, boleh disebut alam kubur, bukan kuburan. Tidak salah bahwa dianggap kita masuk ada orang di dalamnya yang sudah bisa menjaga kita. Kita di alam sebalik mati itu namanya alam barzah. Ada kata lain alam kubur. Beberapa tahun, kan anak biasa berapa tahun juga bayangin. Itu ketika kumpul, ketika dikumpulkan itu punya perasaan bahwa aku biar orang yang dunia itu hanya sebentar saja. Nah, corong kayak mampir mobil. Mereka ketemu dengan saudaranya, dengan anaknya, hanya sak telerama sekarang, sak kelebatan, siapa namanya Pak? Sekejap saja. Nanti ketemu papasan, wes orang mikir, anaknya orang mikir, bojone orang mikir, apa-apa. Surat apa Pak? Surat Abasa. Itu kan ada tuh. Wa idza ja'atis apabila sudah ada suara yang keras, yaitu tiupan sangkakala, yauma yafil maru min akhi, yaitu ketika orang sudah menghindar lari dari saudaranya. Wa abu abi, dan orang tidak kenal lagi dengan ibu dan ayahnya. Bahkan wa sohibati wa baridan, tidak kenal lagi, tidak peduli lagi kepada istrinya dan anak-anaknya. Mereka sudah berpikir atau mikir nasibnya diri. Kondisi seperti itu. Maka mereka begitu. Bahkan Aisyah pernah itu, yang namanya istri, kalau bojone berarti kan bloko suto. Besok orang dibalikan kubur kan pakaian kita yang namanya kafan itu kan sudah hancur semua. Ketika bangkit ke kubur bagaimana kira-kira? Semuanya tanpa pakaian. Dengan rasa banyaknya orang sudah tidak berpikir seperti itu. Nah, orang percaya dengan pas tidur pembantunya masak, kebakaran, nanti dengan bangun tidur tanpa mikir kata atau orang duduk langsung mencari air minuman. Itu pernah, itu pagi saya cari Pak. Nanti pas saya tidur, pembantunya masak, apinya bulat-bulat. Baru orang kelingan, orang nganggu, langsung mencari apa ada. Saya pembantunya ngerti melihat yang aneh itu gila. Nah, itu contoh lah. Di kiamat lebih parah lagi. Orang kalau sedang kondisi yang hebat, kondisi yang menakutkan, pasti tidak sempat mikir. Maka jangan sampai berpikir, aku gampang tak tolong. Maka dilanjutkan, berarti hanya mengenal sepintas saja, tidak sampai ingin tolong-tolongan. Di dalam surat Luqman juga ada di belakang itu, inna warahat wala yaquran jangan kamu tertipu oleh dunia, kamu itu janji Allah semua akan terwujud. Itu taku yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun la yajzi an waladi. Anak orang bisa melindungi, menolong bapaknya orang bisa menolong ibu kecuali sama-sama beramal soleh. Disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Maka yang paling menyesal siapa? Qad khasira.
sungguh-sungguh merasa rugi. Alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan biliqaillah, terhadap bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangsane dalam surat apa itu Al-Waqiah kan, apakah kami besok jadi Yasin juga ada, jadi balung dari tanah akan hidup lagi. Jawabannya membuat barang sing asale ora ana dadi ana itu lebih sulit daripada membuat barang sing ana kemudian diadakan lagi. Membuat barang bekas jadi barang lagi lebih mudah daripada membuat yang asalnya tidak ada. Membuat cetakan manusia yang asalnya tidak ada menjadi ada itu lebih gampang daripada lebih sulit daripada membuat yang asalnya ada kemudian tidak ada lagi. Karena sudah ada bahannya. Ada bahan yang akan selalu tidak rusak, namanya apa? Besok akan menjadi bibit dengan tumbuh lagi menjadi manusia. Besok Mas jadi apa kira-kira yang membuat manusia nanti bisa hidup lagi itu apa? Bukan biasanya tanah yang semua gersang ketika hujan tumbuh lagi karena ada apanya? Enggak. Ada air, kalau tidak ada bibitnya tidak ada loh. Bijinya itu namanya, biji itu apa namanya? Bibit kan. Dan bibit kita itu namanya tak tutupi jenenge tapi dengan sering silet kodok. Tahu enggak? Ini loh yang patos di belakang ini antara dua bokong lino. Ini tidak akan ekor-ekor tidak akan hilang, tidak akan musnah, tidak akan remuk, terus masih ada saja. Nah, seperti bibit padi itu kan, walaupun sudah berapa tahun menjadi rumah yang dibongkar, ada hujan bisa tumbuh lagi. Itulah gambaran manusia nanti akan bangkit lagi seperti itu, gampang untuk diterima. Lah orang yang tidak percaya kaget, rumangsaku biar kita bisa nak mati ya jadi lemah, wis urip ya pisan tok mereka di dunia. Ya, wa ma'akaru tadi, dan mereka orang yang mendustakan tidak percaya itu, mereka memang tidak mendapat hidayah. Maka hidayah itu hanya dari Allah. Tadi dijelaskan kamu tidak akan bisa memberi petunjuk, membuat orang melihat kebenaran kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan. Ketika mereka itu tidak mendapat petunjuk, sehingga ketika hidup dunia tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Ulang lagi. Wa imma nuriyannaka, dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, asalnya nuri diberi nun taukid, nuriyanna, ba'dalladzi sebagian siksa, berarti tidak ada siksa. Nah itu yang kami ancamkan kepada mereka.
Ini bahasa Arab itu aneh. Pada katanya wa'adaya itu, tapi kalau untuk orang kafir itu namanya ancaman. Tapi untuk orang muslim, mukmin namanya apa? Janji. Itu dalam surat At-Taubah kan ada wa'adawalladina wa'adawul munafiqina, itu ada wa'adawul mu'minin. Orang-orang munafik dijanji dengan neraka, mereka janji namanya ancaman. Sedangkan orang mukmin dijanji dengan surga. Di sini pernah itu diartikan yang kami ancamkan. Tapi seandainya janjikan juga boleh. Janji seksa itu yang namanya ancaman, sama saja sanksi. Atau kami matikan kamu. Maka mungkin jadi Muhammad, kami tunjukkan mereka, kami siksa dalam perang Badar, perang mereka kalah semua, itu nanti ditunjukkan pada Nabi. Atau mereka, kamu mati dulu. Mereka yang tidak percaya itu tetap buku waton berpegang kami tidak percaya. Namun akhirnya fa'ilaina, mereka semua kembalinya kepada kami, marji'um tempat kembali mereka. Jadi maksudnya walaupun kamu sudah meninggal, kalau memang mereka tidak beragama dengan benar, tidak melakukan agama seperti tuntunanmu, ya tetap nanti mendapat hisab, siksa seperti yang kami ancamkan ketika kamu masih hidup. Kalau kamu sudah mati, ya tetap mereka mendapat siksa. Contohnya kita itu beragama setelah Nabi tidak ada. Bukan yang mendapat pahala itu yang ketika Nabi masih hidup. Maka Nabi bilang toba liman lam yarani walakin yu'minu bi. Bejo banget wong sing ora tau ketemu aku tapi percaya karo aku. Kita kan tidak pernah ketemu Nabi, tapi percaya pada Nabi. Ini namanya termasuk orang yang bejo itu apa? Yang bejo itu biasanya negara minum tolak angin biasanya. Bejo. Jadi beruntung, jaya, sukses. Orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya kepadaku. Mau percaya kayak apa? Aneh yang percaya malah tidak percaya, yang ketemu malah tidak percaya seperti apa? Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal ada hilang bukti bahwa hidayah itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita patut dan wajib bersyukur diberi hidayah dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidayah yang ada pada kita itu harus selalu kita pelihara, kita jaga, kita rumah, kita pupuk agar senantiasa menjadi berkembang. Yaitu dengan cara setiap mendengar nama Allah, hati kita bergetar. Bergetarnya bagaimana? Apabila sing ada Mas Ari, suaranya sampai ke langit, mendengar itu yang ada dari Sumbawa, masa kita tidak datang. Nah, itu. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Itu ciri khas bahwa kita mendapat hidayah. Hidayah baru menerima, ada lagi namanya taufik. Menerima, mau mengerjakan namanya taufik. Maka setiap omong diakhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Semoga kita senantiasa diberi hidayah dan taufik untuk mengerjakan agama dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sampai 46 belum selesai.